sahabat pecinta pengikut Kalsel. Saat ini saya ada di tempatnya Koh Winaigdi, salah satu peternak besar di Banjarmasin. Oke, kita langsung akan bincang-bincang dengan beliau. Nah, ini dia Koh Winnya. Salam Koh. Ya. Ya. Oke. Ini ada nanti mungkin pertanyaan dari sahabat pengikut Kalsel mengenai perkembangan pengikut di Banjarmasin khususnya Koh. Kalau perkembangan perkutut di Banjarmasin itu, kalau kita lihat dari kuantitas daripada penghobi itu bertambah. Oh gitu. Ya, jadi bertambah, sudah mulai berkembang. Hanya saja kendala kita pada saat ini adalah masalah pandemi ya, masalah COVID. Andai kata COVID ini tidak ada, ya mungkin boleh dikatakan Banjarmasin sekarang sudah mempunyai penghobi perkutut yang luar biasa. Dan saya kebetulan hobi sekali ya dengan burung perkutut dan berkecimpung di dalam dunia breeding ini sudah 25 tahun. Jadi sudah banyak mencoba, banyak eksperimen ya. Dan sehingga kita dapat mengetahui teknik-tekniknya untuk menghasilkan burung yang bagus. Jangan lupa ya, satu, di dalam breeding perkutut itu yang paling diutamakan adalah satu, insting ya. Satu, insting. Kedua, kejujuran. Kalau saya kandang ya katakanlah kandang unggulan itu ada 25 ya. Oh iya. Dari kandang 1 sampai kandang 25. Nah terus yang lain-lainnya ada juga kandang kecil-kecil itu ya semi buat burung bahan atau pembantu ya. Dan untuk kandang favorit, saya nggak bisa menentukan yang mana kandang favorit. Soalnya di tempat saya itu hampir merata ya. Nah, jadi dari 25 kandang itu ada aja yang muncul gitu loh. Karena di sini kita breedingnya itu sudah bukan breeding biasa, tapi kita breeding yang selektif gitu. Jadi sudah bisa dikatakan ya perkutut yang layak lomba itu adalah perkutut yang kriterianya itu tadi udah lengkap. Jadi suara depan ada, ya, suara tengahnya juga ada, suara ujungnya juga ada, dan kalau bisa sih yang tidak kaku dan berirama gitu ya. Dan itu rajin bunyi ya rajin bunyi. Keterkaitan dengan suara tengah ini kan tidak dikatakan di dalam ADART itu bahwa 1 ketukan, 2 ketukan atau 3 ketukan, itu tidak dikatakan di sana. Jadi sebenarnya kriteria dari burung perkutut ini adalah dia 1 ketukan pun itu sudah memenuhi syarat sebenarnya ya. Itu menurut sahabat saya Bayu yang sedang membuat Universitas Perkutut. Nah di situ lebih jelas mungkin penjelasannya. Jadi bahwa perkutut ini yang penting depannya ada teriak, itu sudah memenuhi syarat. Namun sesuai dengan perkembangan waktu itu ada yang namanya tren. Ya, jadi tren 1 ketukan, kemudian muncul 1,5, muncul double ketat, muncul double plus, dan muncul triple sehingga ada triple plus. Ya. Jadi sebenarnya ketukan di tengah itu
itu tidak perlu terlalu banyak. Kalau kita menginginkan perkutut yang berkualitas dan bagus, ya, itu jangan terlalu banyak, cukup double plus atau triple. Karena burung yang tengahnya tidak terlalu banyak, dia akan memunculkan irama yang bagus. Jadi tengahnya itu irama yang bagus karena dia senggang dan lenggang di sana. Ya. Nah, jadi kalau burung, pokoknya asal ada kita punya burung perkutut, suaranya bagus, bersih, ya, bagus. Jangan pikirkan besar atau kecilnya itu tidak ada juga kriterianya apa di dalam lomba itu. Yang penting bersih. Depannya narik, ya. Tengahnya ada, ya double aja dulu nggak apa-apa, ya. Yang penting jelas gitu ketukannya, ketek, ujungnya panjang, ya. Dan yang dicari itu bukan panjang ujung, itu bukan dari bukan. Yang dicari itu adalah gemaknya. Dan kalau kita dapat burung yang demikian dan walaupun pendek tapi gemahnya itu panjang, itu adalah burung yang luar biasa. Nah, jadi jangan salah kaprah. Kebanyakan orang-orang itu cari ujungnya yang panjang tapi dia kalau gugurnya ya sama juga kan, nggak ada apa-apa. Jadi walaupun dia pendek, bengungnya seperti kita orang mukul gong, itu sebenarnya yang dicari. Jadi cukup asal lengkap suara depan, suara tengah, suara ujung stabil, cukup. Silakan ikutkan di lomba. Nah, jadi ini saya bagi sedikit ilmu ya, karena ini sesuai pengalaman. Karena tujuan saya itu menginginkan Banjarmasin ini booming dan bisa menjadi salah satu sebutan daripada kota perkutut. Itu keinginan saya. Ya. Jadi ada beberapa peternak di Banjarmasin ini yang menghasilkan burung bagus, itu adalah tujuan saya. Sehingga para pembeli yang ada di Indonesia itu tujuannya datang ke Banjarmasin. Seperti contohnya masa-masa zaman Tasikmalaya dulu. Ya. Itu dikatakan bagus. Padahal yang bagus itu hanya 3 atau 4 breeder ya. Tapi karena di sana menjadi tujuan oleh penghobi perkutut, lalu dalam masalah rezeki itu semua kebagian. Jadi begini, kriteria breeding ini ya, untuk burung jantan dulu. Ya. Burung jantan itu minimal ya, saya bukan bicara maksimal, minimal kita mencari burung yang suaranya sudah memenuhi syarat. Jadi depan bagus, tengah bagus, ujung bagus, dan suara pun juga tembus. Ya, kalau perlu ya boleh dikatakan burung ini tadi bisa atau layak buat lomba. Itu kita cari. Itu kalau urusan darah itu nomor 2. Itu khusus untuk burung jantan ya. Namun kalau itu tadi kriterianya itu tadi sudah bagus, kemudian dibarengi dengan terah darah yang bagus, itu akan menjadi luar biasa. Jadi tidak bisa kita memasukkan asal-asalan. Yang bisa kita masukkan asal-asalan itu adalah betina. Kenapa demikian? Betina yang penting terahnya bagus dan merupakan babon cetak, silakan masukkan. Jadi untuk suara itu di betina itu ditaruh di nomor urutan kedua atau ketiga. Jadi kalau betina itu identik dengan terah atau bisa dikatakan dengan babon cetak. Nah ini, jadi kebanyakan dari teman-teman itu ada sedikit keliru ya. Mereka ingin mencari burung betina yang baik. Nah pertanyaannya, yang kita inginkan dari anakan burung kita itu meniru ibunya atau meniru bapaknya? Nah itu. Nah, jadi pertama
trahnya itu yang ideal. Itu dulu. Kalau trah itu di urutan kedua dan ketiga. Terus kalau betina itu trah harus di urutan pertama. Suara jalan burung itu ada di urutan kedua dan urutan ketiga. Jadi kalau masalah standar harga ya, indukan untuk mendapatkan anakan-anakan yang bagus itu biasanya kaitannya dengan trah ya. Trahnya jadi dia produksinya boleh dikatakan lebih banyak yang bagus daripada yang tidak bagus. Nah, karena sulitnya kita mencari terah-terah darah yang demikian, sudah boleh dikatakan bahwa itu harganya juga lumayan lah ya. Apalagi misalnya adanya di peternak-peternak besar. Nah itulah yang akan menjadi konsumsi oleh mereka-mereka dalam rangka mengisi kandang-kandangnya. Karena burung perkutut ini boleh dikatakan unik ya, bukan cukup unik lagi, sangat unik ya. Kenapa? Ada rumor yang beredar bahwa burung bagus dengan burung bagus dikawinkan belum tentu mengeluarkan anak yang bagus. Nah ini loh, ini yang menjadi PR buat kita semua ya, para penghobi. Namun juga bisa dikatakan bahwa burung yang tidak bagus dengan burung yang tidak bagus belum tentu menghasilkan burung yang tidak bagus gitu. Nah, cuma sekarang kita main skala perbandingan, ya, skala perbandingan. Jadi kalau misalnya burung yang bagus dengan yang bagus itu tadi perbandingannya mungkin 1:10. Nah, kalau yang tidak bagus dengan tidak bagus itu mungkin perbandingannya 1:100 atau 1:1000 gitu loh. Nah, cuma itu aja. Karena burung perkutut ini kan sifatnya kan dia tidak meniru ke ibu bapaknya, tapi dia lahir itu meniru ke kakeknya. Genetiknya ya. Genetik, jadi kakeknya, buyutnya. Nah, jadi kalau pasangan itu tepat, itu dia akan keluar burung yang bagus. Kalau di sini kita lebih banyak itu sistemnya crossbred ya. Jadi bukan inbreed. Saya menjauhi inbreed itu tadi, karena sudah saya coba beberapa kali tingkat inbreed itu pertama ya, untuk menghasilkan burung yang berkualitas bagus itu ternyata tingkat kesulitannya luar biasa. Yang kedua, pedoman kita ya, atau contoh-contoh real kita yang ada di lapangan, ternyata burung-burung juara itu kebanyakan dari crossbreed. Itu prosesnya lebih cepat. Jadi pesan saya ya sederhana aja. Kalau kita sudah memulai mencintai atau menghobi burung perkutut, kita harus sabar. Burung perkutut ini penuh dengan kesabaran, itu pertama ya. Yang kedua, kita harus lebih banyak belajar, karena burung perkutut memang pada dasarnya memerlukan ilmu pengetahuan tentang mereka itu lebih luas. Jadi kalau kita belajarnya lebih banyak, ambisinya dikurangi, insya Allah kita akan dapat burung yang bagus. Karena di dalam hobi burung perkutut atau peternak burung perkutut ada yang namanya uang sekolah. Jadi supaya uang sekolah kita tidak banyak kita membayar uang sekolah ya, tapi kita dapat menghasilkan burung-burung yang bagus. Nah, triknya yaitu tadi, satu, banyak belajar. Kedua, banyak mengunjungi tempat-tempat latihan atau tempat-tempat lomba.
gunanya untuk bisa membanding-bandingkan suara burung. Ya, jadi burung perkutut tidak harus didapat dari omongan orang lain, tapi burung perkutut kita dapat dari suara perkututnya sendiri. Jadi jangan salah paham. Jadi jangan kita mendengarkan pembicaraan orang bahwa burung ini istimewa, burung ini bagus, atau anaknya ini boleh bagus, tapi kita belum mendengarkan hasilnya, itu tidak bisa dipercaya. Jadi yang ada di lapangan ya. Ya, jadi yang dan untuk burung perkutut sendiri kita beli lagi kecil bagus, belum tentu juga besarnya juga akan tetap bagus. Nah, oleh sebab itu untuk memperoleh burung yang bagus boleh dikatakan mahal harganya, itu bisa saya katakan iya karena apa? Tingkat kesulitannya adalah tingkat kesulitan dewa. Nah, jadi jangan salah paham. Itu pertama, kita harus sabar. Kedua, banyak belajar mendengarkan suara-suara burung, ya. Dan ketiga, kita jangan percaya dengan omongan penjual. Kita lebih percaya kepada suara burung itu sendiri. Makasih kok. Ya, sama-sama.